Halo guys, kembali bersama gue di channel Uwil Nimekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi menjadi anime ke 16 gue yang bakal gue coba di musim Fall 2003 adalah Kingdom of Ruins. Jadi ya bisa dibilang ini salah satu anime sebelum terakhir gue, sebelum nanti gue bakal react satu anime lagi ya kan. Yang dimana anime ini sebenarnya bukan pilihan gue, tapi maksudnya bukan pilihan gue tuh bukan bukan berarti maksudnya ini pilihan gue emang masuk list gue gitu kan, tapi maksudnya salah satu di luar dari pilihan gue. Jadi memang di awal gue bikin line up itu memang Kingdom of Ruins ini masih jatuhnya kayak 3 episode terus gitu kan, jadi kayak gue masih belum yakin kalau ini anime bakal bagus. Ternyata di episode 1 itu udah bener berkesan banget men, dan itu bener-bener luar biasa menurut gue. Jadi kayak tipikal-tipikal anime revenge yang pasti kalian udah pernah lihat sebelumnya gitu kan, kayak Rio Filler ya kan, terus juga ada beberapa anime lain gitu kan yang dimana tentang revenge gitu kan. Nah makanya di sini menarik karena memang di sini kan perselisihannya ini kan antara penyihir dengan manusia gitu kan. Makanya kan akhirnya kan semua penyihir ini dibasmi ya kan, dan akan membuat sebuah tatanan gue berat bahasanya kayak ini gitu, kayak almarhum pemilik Sunda Empire gitu ya. Pokoknya ini manusia ini ingin berkembang lebih jauh gitu kan, atau bisa dibilang ya karena di masa depan ini kan emang kita tidak boleh tergantung dengan penyihir gitu kan. Makanya kan akhirnya mereka langsung membasmi para penyihir agar tidak berutang budi gitu kan ke mereka gitu kan. Jadi yang dulu-dulu tinggalkan ya kan, yang sekarang harus dikembangi gitu kan. Jadi benar-benar emang mereka ingin membuat sistem ya kan, sistem pemerintahan yang lebih kuat gitu kan. Nah salah satunya adalah lebih lebih mengedepankan kemampuan-kemampuan yang ada pada manusia seperti itu. Dan makanya ini udah pasti ya seorang penyihir atau dibilang murid dari penyihir si Adonis itu nggak terima gitu kan kalau si senseinya ini dieksekusi gitu. Nah, makanya kita lihat apakah Adonis berhasil gitu untuk meng-revenge semua musuh-musuh yang tidak suka dengan si Chloe sebelumnya. Dan itu tidak menunggu berapa lagi, langsung ke episode 2 dari The Kingdom of Ruins. Let's go. Oke, udah menunggu berapa lagi, langsung ke episode 2 dari The Kingdom of Ruins. Let's go ya. Kita lihat ini, gua rasa yang keluar dari kerangkeng ini kayaknya Adios ya. Cuman Adios, gue lupa namanya. Gue lupa namanya, si Aldino apa siapa sih, gue lupa anjir. Ya pokoknya dialah gitu, si MC-nya gitu kan, yang dimana dia mungkin dalam kerengkeng gitu karena terakhir kali kan bisa dibilang ya dialah salah satunya yang masih selamat gitu kan, dan ini waktu 10 tahun setelahnya gitu. Let's go. Tapi nggak tahu juga sih, mungkin mungkin karakter lain atau gimana, itu nggak tahu juga. Tapi gue pikir Mekamaru ya. Gue pikir Mekamaru ini. Mekamaru ke anime lain gitu ya, ke anime ini gitu. Ini gue yakin MC-nya ini. Wis. Ya, udah, udah. Yes. Iya ini MC-nya nih. Oh, oke. Okay. Buset. Buset. What the hell? Itu dan oh ya. Apakah kau ningen? Ya, apakah kau ningen? Gak. Paling ini ngelepasin apa namanya, ngelepasin. Oh, no.
Ah iya bener. Iya, iya ngelepasin ininya apa namanya eh borgolnya gitu. Uh, ya kerasa men dia udah gede aja gitu kan. Kan timeline 10 tahun kan dan dia mungkin disegel gitu kan. Berarti kemungkinan MC bakal jalan sama tuh cewek pink gitu kan. Si cewek pink. Untuk memenuhi hasratnya gitu kan untuk balas dendam. Enak lagu men. Ini gue nggak tahu nih dia siapa nih. Pokoknya gue pengen nungguin si big bossnya yang terakhir itu kan. Tuh dia itu bakal muncul lagi nggak gitu kan dalam waktu dekat gitu kan, apalagi di umur 10 tahun ke depan gitu kan. Nah itu gue nggak tahu dia masih ada apa enggak gitu kan. Saking saking dipertegas ya ini bukan latihan itu, emang darurat gitu. Apa itu senior Yamato, suara siapa nih, saya siapa nih. Perwira Yuri. Anjir itu itu kupingnya nggak salah itu. Kupingnya begini anjir. Oh oke, okay. Perwira Egghead. Hmm, jadi kayak semacam ini kali ya, polisi pemerintah kali ya. Hmm. Nah ini nih. Ya, si budak nih. Ya. Tahanan permanen. Adonis sih ya. Buset, itu peluru gede, gede, gede. Oh, buset, 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 buset. Ini juga sama aja nih. Buset. Mati dong. Ya, segampang itu kah? Ini gue, ini gue,
Gue pun ngerasa normal sih kalau si cewek ini bingung gitu. Siapa yang nggak. Nah, tadi dulu ini gimana, gimana caranya nih? Gue penasaran nih sama si MC ini bakal ngapain gitu. Iya makanya peluru segede gitu men. Hmm. Mm-mm. Tembak nih, tembak nih. Tembak nih, tembak nih, tembak nih. Tembak nih. Oh enggak, lu bakal tembak kan. Mm-mm. Uh. Ini mau bikin apa lagi nih? Kok kayak ini ya? Kayak ini men, kayak buset. Apa lagi nih? Buset, tuh apa lagi tuh yang keluar itu? Gundam kah? Gue apa lagi yang keluar di Gundam? Kayak ini main kayak Death Note. Dia nggak Death Note juga sih. Ya pokoknya itu pulpen, bener-bener pulpen ajaib itu sumpah itu. Ya, kayak bener-bener kayak pulpen ajaib. Jadi sihirnya buset. Jadi sihir sihir yang dia tulis itu bisa jadi kenyataan gitu atau bisa jadi ada wujudnya itu. Masih di atas nih. Jeng jeng. Iya. Gila bener-bener bikin bikin bahkan bahkan mereka aja bener-bener dianggap ketakutan ya. Iya, yang diincer pasti si Gote pasti. Makanya gue bilang sekarang wujudnya gimana gue? Telinganya nggak nyantai men. Telinganya nggak nyantai. Zona panas. Makanya si Gote kemana gitu? Apakah udah nggak ada? Hmm, Oke. Jadi itu udah nggak ini ya, udah nggak, bukan nggak kepake sih. Jadi kayak emang udah nggak rusak, udah rusak lah ibaratnya. Peninggalan zaman Goti, iya. Kaisar Goti gitu. Dan sekarang mereka menggunakan, ya bisa bilang
Jebret. Buset. Oke. Oh, itu siapa itu? Menjadikan rumus dengan pena bulu yang oke. Iya, gue pun juga ngerti, men. Iya. Mm-mm. Buset, machine gun. Yes. Buset. Gila, men. Emang agak ini ya, agak lucu ya, tapi caranya begitu, men. Cara cara kerjanya tuh begitu gitu. Cara kerjanya tuh begitu. Ketika lu masih ada penyihir yang misalnya masih hidup dan dia bisa menggunakan pena bulu itu gitu kan untuk mengaktifkan sihirnya itu kan. Ya ini, this is revenge, man. Nah, ini kayaknya ini kayaknya orang jago nih ya. Feeling gua nih. Bisa berasa perang dong gini ini analis udah keluar nih kayak berasa perang anjir. Belum perang ini. Belum perang ini. Padahal kita belum ngungsi. Iya parah sih emang. Bener. Oh ya ampun. Dan ke oh deh. Hmm, nice. Nice. Ya makanya gue bilang ini perang tapi penduduk sipil tuh nggak diungsi sama sekali, bener-bener langsung main serang aja gitu. Are you sure? Oh iya, ternyata udah menemukan. Oh, iya menunggu aja, iya iya ditung sakit-sakitan gitu. Gue penasaran nih kenapa sih ditutupin. Kayaknya jangan-jangan gua jangan-jangan istrinya penyihir lagi. Makanya gue nggak tahu juga sih. Takutnya mukanya jelek gitu kan, mukanya sakit gitu atau gimana, nggak tahu juga gitu kan. Bilang penyakit tidak bisa disembuhkan. Berasa ini ya, berasa berasa azab ya. Iya kayak kutukan.
Ya karena lu kan, iya karena kan lu kan udah basmi semua penyihir gitu. Dan sebenarnya sebenarnya niat niat ini si bapak ini nih sebenarnya ada baiknya, tapi ya itu caranya salah gitu. Caranya nih sangat sangat apa namanya, sangat otoriter banget gitu. Kacau sih makanya, aduh. Oke. Kok yang tadi masih, iya. Hmm. Dan ini gue yakin ini bakal jadi penghalang MC ini, yakin gue. Ya nggak sih? Hmm. Nggak didengar, nggak didengar, nggak di, apakah bakal ikutan mati? Ya gue nggak tahu men. Tapi ah, salah sih deketin dia sih. Oh, kau tahu apa? Kau tahu dia? Nggak, feeling gue karena gue muridnya juga gitu. Kayaknya sih begitu. Hmm. Ternyata, buset, buset. Hmm. Oh, bisa dibangkitin. Batal ya, nggak jadi nih. Buset, buset. Ayo lo, ayo lo, ayo bisa nggak lo bunuh? Kayaknya sih nggak sih, kayaknya nggak sih, nggak bisa deh. Kayaknya.
nggak bisa dia, karena jadi ingat Chloe dia kan, nggak bisa dia. Nah itu makanya gue bingung, gue bingung nih sama cewek ini kok tahu ya. Oke, berarti dia udah jauh men, ininya men, main, bukan mainnya sih ya, ya. No, oh enggak, mati dong. Lah, lagi, oh tidak, kenapa sih, kenapa sih di anime ini waifu ini tidak ada yang selamat gitu loh, oh my god, padahal lu waifu banget lo, ah, bete gua. Tapi ya nggak tahu sih, gue nggak tahu sih, nggak tahu sih, nggak tahu ya, gue nggak tahu, gue nggak tahu, gue nggak tahu, gue nggak tahu dia cuman luka atau emang mati gitu, gue nggak tahu. Ya walaupun memang gue harus akui ya, gue nggak, kalau di episode satu gue stres banget sih itu gue nontonnya, jadi di episode ini gue kayak, iya udah, kita tahu kok kalau ini anime gore gitu, kita tahu kok ini anime dark kayak gitu. Gue ngeliatin cewek kayak Zero tuh anjir, langsung inget Zero tuh gue. Nggak sih, nggak Zero tuh banget sih, kayak siapa ya. Ya, jadi intinya si yang di yang di bisa dibilang ya di, bener-bener ya itu, gue habis speechless man nih ya, dark banget. Jadi memang walaupun memang vibes-nya itu bener-bener intens banget gitu kan, tapi itu men, gue ngerasain eh, perbedaan antara episode 1 dan episode 2. Episode 1 oke, memang dapat pembuka yang bener-bener gila banget ya kan, antara manusia dengan penyihir gitu kan. Dan di episode ini ada revenge-nya gitu, jadi bener-bener Adonis benar-benar melakukan revenge-nya gitu kan, untuk memusnahkan semua umat manusia gitu kan, yang sudah uh, apa uh, apa namanya, yang sudah menertawakan atau sudah menghina Chloe gitu kan. Jadi makanya akhirnya dia menggunakan penanya ya kan, pena bulunya yang pernah di, bisa dibilang yang pernah dibawa sebelumnya di episode 1 gitu kan, dan menulis apapun yang dimau. Jadi makanya ini gue sampai mikir gitu, dia bikin robot, dia bikin apa namanya, bikin bikin apa namanya, bikin pedang lah atau apa gitu, pokoknya dia nulis sesuatu gitu kan. Kenapa nggak meteor ya, kenapa dia nggak kepikiran meteor, kenapa dia nggak kepikiran apa lagi ya, uh, zombie mungkin atau apa gitu kan, kenapa nggak dia nggak mikir ke sana gitu, kenapa nggak mikir roket atau meteor, meteor lah gitu, meteor kan udah jelas dari atas gitu kan, kenapa nggak mikir meteor gitu, kenapa yang masih dipikir tuh hal-hal yang selain itu gitu kan. Mungkin ada maksud kali ya, mungkin bisa dibilang kayak kekuatannya itu tidak seenaknya ditulis gitu, kayaknya seperti itu sih. Jadi kayak ada syarat atau bisa dibilang ada suatu hal yang tidak bisa dilakukan sama si Adonis gitu, mungkin seperti itu. Jadi kayak mungkin benda-benda padat ya kan, atau mungkin benda-benda yang bisa dibilang yang benda-benda yang bisa gampang diambil atau gimana, atau gampang ditulis, yang itu gua nggak tahu lah gitu. Kalau kayak meteor itu kan emang dari alam gitu kan, mungkin nggak bisa gitu. Jadi kayak menghadirkan sebuah bencana mungkin nggak bisa gitu, kayak banjir, tsunami, atau meteor nggak bisa kayak. Jadi kayak lebih ke benda-benda yang padat aja sih kayaknya, seperti itu ya. Tapi kalau itu gue salah ya dikoreksi aja gitu. Dan si siapa namanya, si Modoka ya kan, ya si Modoka ini, dia ini tahu segalanya men. Jadi dia tuh tahu atau menjadi saksi kalau si Chloe ini sempat tidur gitu kan. Jadi makanya nih gue menarik sih, apakah si Modoka ini adalah murid dari atau mantan murid dari si Chloe. Nah itu, jadi
gue rasa itu ada mungkin ada keterikatan lah dengan si Chloe. Gue yakin banget sih, entah itu dia muridnya, entah itu dia koleganya atau apa, gue nggak tahu lah gitu. Jadi gue yakin banget sih, jadi makanya kan akhirnya si Madoka bilang gue akan nyelamatin lu gitu dari penjara ini gitu kan. Jadi makanya kan dia bisa yakin kalau si Chloe itu bisa bangkit. Nah kayak gitu. Nah, makanya cara bangkit itu tuh gimana, dia ngasih tahu kalau misalkan ingatannya si Adonis sama kemampuannya itu bisa menjadi syarat ibarat itu kan untuk bisa ngebatin si Chloe gitu. Nah tapi dia udah didor duluan gitu di ending sama si sniper itu gitu kan. Nah ini gue penasaran sih apakah dia beneran mati atau kena luka doang gitu. Itu jadi makanya gue pengen tahu sih apakah beneran mati apa enggak. Jadi ya kalau mati mah sayang gitu. Buat apa dibikin karakter, buat apa dia nge-build up karakter, dibikin build up karakter dari episode 1 kalau endingnya mati gitu. Sama aja kayak gue ngelihat si Chloe mati gitu di episode 1, sama gitu. Jadi vibes sama gitu. Jadi makanya gue pengen tahu ini si Madoka ini mati apa enggak gitu. Itu aja sih. Jadi kalaupun Madoka mati ya gue shock sih. Jadi kayak ya udah Chloe mati, Madoka mati, ya apa yang lagi dicari gitu kan. Dan apalagi bisa dibilang ya Adonis pasti akan makin ini kan, apa namanya, makin rasa balas dendam itu makin tinggi gitu kan, seperti itu. Dan tadi gue lihat di akhir ternyata memang si Kaisar Gote ini emang udah sekarat ya, jadi emang udah kena kutukan gitu kan. Nah pertanyaan gue, ini kutukan ini dari siapa gitu? Kayaknya emang dari ini sih, dari dewa kayaknya ya, dari dewa yang bisa dibilang yang mengirim penyihir ke bumi gitu kan, yang dimana dia bisa dibilang terkena kutukan karena sudah membasmi penyihir. Mungkin kayak gitu sih, gue nggak tahu ya itu teknisnya gimana gitu kalau dia sampai kena itu, atau memang udah ajalnya aja sih karena kan umur udah tua kali ya kan, dan dia sakit gitu kan. Tapi gue rasa nggak make sense sih kalau kita ngomongin soal anime gitu kan. Jadi pasti ada penyebabnya, gue yakin. Dan gue masih penasaran sama tuh istrinya, gue yakin tuh penyihir. Istrinya tuh gue yakin tuh penyihir itu. Gue yakin penyihir itu. Karena mukanya ditutupin. Gue yakin itu kayak mungkin seorang penyihir yang udah hidup lama, sama seperti Chloe gitu kan. Tapi ya gue nggak tahu siapa benar, karena sus banget men. Lalu gue ngeliat istrinya aja udah sus banget gitu. Pasti gue yakin itu ada penyihir, yakin gue. Tapi kalau misalkan ternyata emang cuma manusia biasa yang ternyata emang mukanya rusak, maaf ya, mukanya rusak atau gimana gitu kan, ya gue nggak tahu juga karena gue nggak baca manganya. Tapi jelas ini menarik karena semakin kesini intensitasnya makin tinggi gitu. Itu dari gue, yang pasti jangan subscribe sampai kita anime full. Apalagi yang harus gue bahas, kalau gue suka kalau sudah di share saja notifikasinya agar lu tinggal video gue. Sampai lagi sama gue, sampai jumpa dan bye.